penghasilan Bapak per bulan dalam menangkap ikan? Kalau hasil per bulan ya sih layannya sebenarnya nggak bisa diprediksi, tapi kita ukur dari kebutuhan ya. Kebutuhan kita minimal tuh satu bulan tuh harus ada 1,5 juta untuk biaya hidup. Ya jadi kadang-kadang per bulannya bisa lebih juga bisa kurang gitu kan. Nah, tapi kita yang bisa kita prediksi hanya kebutuhan. Karena kita nelayan ini tidak seperti buruh atau pegawai kan bisa penghasilannya bisa ditetapkan. Nah, namanya nelayan pas cuaca lagi bagus, mungkin rezeki lagi ada bisa lebih. Kadang-kadang juga pernah pulang hanya sekadar untuk lauk di rumah. Kalau penghasilan Bapak tuh lebih nggak buat menghidupi keluarga gitu Pak? Kalau misalnya kurang atau lebih gitu? Ya kalau mau dibilang kurang ya kurang. Nah, cuman ya kita akan menyesuaikan dengan penghasilan. Jadi itulah pandai-pandai lah, namanya nelayan pandai-pandai lah gitu kan. Targetnya kalau bisa Ya, cukup gitu. ya yang kita usahakan semaksimal begitu untuk menutupi kebutuhan keluarga selama 1 bulan. Gitu. Usaha sampingan selain nelayan? Kalau nelayan usaha sampingan tak ada, tapi pekerjaan sampingan ada. Kadang-kadang ada. Kalau pas ada panggilan ajak kerja yang luar daripada nelayan untuk 2 atau 3 hari kita kerjakan, atau mungkin lebih daripada itu sampai setengah bulan. Tapi yang jelasnya kita mayoritas kita nelayan. Jadi kalau misalnya ada kerja sampingan, nelayan tetap dilakukan gitu Pak? Iya, cuma kita istirahat. Nah, cuman ada juga beberapa peralatan nelayan kita yang bisa kita aktifkan tanpa kita usahakan. Seperti Oh iya. ya, kan kayak ini. Nah, ini kita bisa kita tinggal 2 hari di laut, enggak itu enggak masalah. Nah, tapi ya itu tadi kalau sudah lama di laut, barangnya sudah tak bagus, dan jangan sering. Apakah Bapak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kalau untuk bantuan nelayan, sementara ini saya belum pernah mendapatkan bantuan nelayan. Nah, karena juga udah beberapa kali berusaha. Cuma kita pun tak tahu namanya para pemerintah. Karena ke sistem kan katanya sistem. Nanti oh, ini nama orang ini keluar nama orang. Tapi kalau untuk saya pribadi sampai sekarang belum pernah dapat bantuan dari perikanan. Kira-kira apa yang Bapak harapkan diberikan oleh pemerintah? Kalau saya sekarang ini yang saya harapkan armada sama alat tangkap. Ya. Terus apa yang menjadi kesulitan atau keluhan Bapak? Ya itu tadi kalau masalah keluhan pertama sekali masalah cuaca. Itu yang utama, itu alam kan. Nah, dalam keadaan cuaca seperti ini kita tak bisa melaut. Yang kedua kapasitas perlengkapan ini yang sering bikin kita masalah. Kadang kita bisa cari alat tangkap tapi armada kita tak ada. Kita punya armada tapi alat tangkap nggak lengkap gitu. Nah itulah namanya nelayan. Harapan bantuan gitu. Ya kalau mengharapnya sih memang untuk berharap gitu kan. Namun kita kan belum tahu juga ini dari mana jalur yang harus kita tempuh sehingga kita dapat bantuan. Karena untuk saya pribadi selama ini memang belum pernah. Tapi kawan-kawan yang lain ada bantuan. Bukan kita bilang pemerintah nggak bantu ya, tapi dia bantu. Cuman mungkin nasib kita belum di situ. Nah, iya. Baik, terima kasih atas sekian aja pertanyaan dari Bapak. Terima kasih waktunya. Perkenalkan Pak, saya dari Fadila dari KMPF. Kami di sini ada tugas materi tentang ekonomi kemaritiman. Jadi di sini kami akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber ini. Boleh lanjut ke pertanyaannya? Pertama saya ingin tanya, Bapak dalam seminggu ini kira-kira berapa kali melaut? Turun ke laut Ya, turun ke laut. seminggu lah turunnya, Tiap hari ya. tiap hari. Terus kemanakah hasil tangkapan itu dijual untuk di sekitar sini apa diimpor keluar? Kadang-kadang kalau sekitar sini jual sekitar sini, kalau tak habis bawa ke pasar, jual di pasar. Itu Bapak ngejual sendiri ke konsumen atau lewat perantara orang lain lagi? Ya, Langsung. langsung aja ke pasar. Langsung antar ke pasar. Antar ke pasar, kalau ada orang sini beli ya jual sini, tak habis baru bawa ke pasar. Kira-kira penghasilan dalam sekali melaut itu cukup untuk kehidupan keluarga tidak? Satu hari atau apa? Ya, per hari, per bulannya, Per bulan. Tak bisa tentu lah kalau nelayannya, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Nah, tak tentu lah. Kita 1 bulan itu paling tinggi penghasilan 2 juta lebih lah. Nah, itu. Kalau untuk selain nelayan, apakah Bapak punya kerja sampingan? Ada, sambil kerja samping lah, kerja samping lah itu. Kalau
boleh tahu Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah? Nah, pernah juga dapat bot dulu, dapat saya bantuan pemerintah jaring, pernah dapat. Tapi ini sudah masuk 5 tahun yang belum ada bantuan itu. Sudah 5 tahun belum ada. Sudah 5 tahun. Minta saya ambil bot itu sampai sekarang belum ada bantuan. Kalau seandainya ada lagi, apa yang Bapak harapkan dari bantuan? Ya sembarang aja lah kalau dari pemerintah itu apa. Pokoknya alat nelayan lah, pokoknya jaring ke tulisan semua. Kalau boleh tahu selama menjadi nelayan ini kesulitan dalam turun ke laut itu ada apa aja? Apa ya? Kalau kesulitan saat berlayar tuh. Oh tak ada ya. Tak ada kesulitan. Boleh kalau cuaca tidak bagus apa itu tidak turun lah. Apa ya? Boleh kalau cuaca yang tidak bagus tidak. Tapi kadang-kadang tak ada juga lah, kena ribut, ya itu ada kesulitan juga, tapi tidak membahayakan ya. Berarti banyaknya dari faktor alam kayak cuaca Banyak dari alam lah. Sekian aja Pak dari saya, makasih banyak ya. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Natalia dari kampus Umbra ingin mewawancarai tentang nelayan gitu Pak. Bapak yang Bapak siapa Pak? Saya Purwadi, Bu. Umurnya? 50 tahun. Langsung aja ya Pak, saya untuk ke pertanyaannya ya Pak. Dalam 1 minggu itu kira-kira berapa kali Pak melaut? Saya 1 minggu. Kadang 5 kali, Bu. Kadang 6 kali. Tergantung badan saya lah, Bu kan. Nah, kondisian badan. Kalau hasil tangkapan itu kemana biasanya Pak dijual? Kita jual ada ini, Bu. Ada yang nampung, bukan? Ya, ada nampung, Bu. Ya, ada nampungnya ya Pak. Apakah Bapak menjual langsung ke konsumen atau melalui perantara lain? Langsung, Bu. Langsung ya. Ada penampungan. Berapa kira-kira Pak penghasilan dalam 1 bulan? Kita Bu kadang-kadang dapat tuh sekali turun kadang 1 kilo orang bulan. Nah, kadang-kadang kalau lagi ada Bu, kadang-kadang 2 kilo Bu kan. Kalau tak ada kadang kosong. Tergantung apa cuaca Bu kan. Apakah penghasilan Bapak sebagai nelayan ini hasil atau mencukupi kebutuhan? Kalau saya ini Bu kan bukannya impor ya Bu kan. Ya dicukupin lah Bu kan. Ya dicukupin lah walaupun ya usahakan Bu cukup itu Bu kan. Selain Bapak nelayan, apakah Bapak mempunyai pekerja samping? Ada Bu. Ada Bapak nelayan aja gitu Pak? Apakah Bapak selama menjadi nelayan ini pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Saya Bu kalau macam-macam BLT sembako dapat Bu. Sembako dapat. Cuman Bu kalau saya nih cuma yang belum pernah dapat nih hitung sampan. Nah, itu belum pernah dapat Bu, kalau dari dulu. Hitung sampan atau pongse itu belum pernah dapat Bu. Kalau BLT sembako dapat. Jadi kalau misalnya Bapak mau dapat bantuan itu, apa yang Bapak harapkan? Ini gimana ya? Misalnya nanti Bapak dapat bantuan gitu kan, jadi apa yang Bapak harapkan dari bantuan tersebut? Misalnya sampah gitu. Ya udah bisa lah Bu, dibantu lah Bu kan. Dibantu saya Bu. Bantu saya kan nyondong Bu kan. Umur pun udah 50, kadang-kadang badannya ada yang sakit, udah kena itu ya atas saya Bu kan. Kadang udah tak kuat. Dokumentasi dulu. Selama Bapak jadi nelayan ini, apa kesulitan Bapak? Bu, sebenarnya itu kadang-kadang kita apa ya? Kalau ini Bu, kalau air surut Bu kan, air surut Bu kan, kita bukan apa namanya? Sulit Bu cari udang tuh Bu. Oke Bu, kita bikin apa namanya Bu? Apa namanya pelampung bukan? Anak mantu bukan dari pelampung itu kan. Nah, jadi kita kan, saya kan udah nggak kuat Bu kalau dekat lumpur itu jalan kan. Iya. Nah, makanya dibikin lah. Saya kira bantu Bu, pakai pelampung kan, jadi kita tuh mampu Bu pakai pelampung gitu kan. Nah, di atas pelampung kita. Makanya bisa apa namanya itu terbantu aku kan, pakai pelampung itu terbantu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Sekian aja. Terima kasih. Dari mahasiswa Umrah semester 3. Kami ada tugas Pak, mau wawancara nelayan di sekitar Tanjung Pinang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Abdul Wahab. Umur Bapak berapa tahun? 69. 69. Kita langsung masuk pertanyaan aja ya Pak.
Kalau dalam seminggu ini Bapak berapa kali ke laut? Itu tergantung pada airnya lah. Kalau pas air kena satu minggu paling 3 kali 4 kali. Oh, 3-4 kali dalam seminggu. Kena tergantung air. Oh, kalau dari hasil tangkapan Bapak dijual kemana Pak? Kalau saya jual kadang-kadang di Pinang, kadang-kadang jual di kampung. Itu langsung ke konsumennya atau kayak ke PT gitu? Ya, sama kadang Oh, langsung ke orang. jual dijajal atau jajal. Oh, dijajah, iya. Kira-kira penghasilan Bapak per bulan dari menangkap ikan Bulan berapa? lebih kurang, ya namanya kita nelayan posisional kan. Hasilnya kecil, paling-paling 1,5 juta. Sebulan. Tak tentu ya Bu ya? Kalau dari hasil segitu kira-kira untuk sebulan cukup tak Pak? Ya kalau mau dikirakan ya Nggak cukup. cukup, Apalagi tapi sekarang ya. namanya kita harus pandai lah. Iya. Ya kan? Pinjam Kalau kita mau hitung tak, mau cukupnya pun 1 juta pun satu hari tak cukup ya. Apa Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah? Ada pernah Udah lama lah. robin kumpung robin kecil, terus jaring ya juga bantu pemerintah. Selama Bapak menjadi nelayan, apa keluhan yang Bapak hadapi Pak? Kayak masalah apa yang Gak ada keluhan lah Bapak, pokoknya terima aja lah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diapakan lagi? Kita ngeluh. Memang kalau kita nak ngeluh tuh untuk tangkapan tuh kita gak punya sedikit kurang kan. Jaring. Ngeluh pun Kalau kita tak ada, kadang tak ada biaya hasilnya sendiri tetap kan, sedikit tak ada. juga. Jadi buat pikiran. kalau sampingan Bapak ada kerja selain nelayan? Saya kalau ya nyambil lah, pas nggak turun ke laut, pas ada job, kadang saya main. Musik, pergi. Oh, Bapak main musik ya? Main musik. Ada juga orang yang ambil joget joget. Joget Joget dangkong, joget Iya, dangkong. iya. Nah, Bapak pergi, kalau enggak ada tidak, tak ada juga main. Duduk nganggur kat rumah. Udah Pak, segitu aja pertanyaannya. Iya. Makasih untuk waktunya Pak. Bapak siapa? Umurnya berapa Pak? Langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Bapak berapa kali melaut dalam seminggu? Kalau tergantung cuaca, kalau cuaca bagus rutin suhu. Rutin. Kemanakah hasil tangkapan yang Bapak jual? Kadang jual sendiri, kadang jual ke konsumen. Berapa kira-kira penghasilan Bapak per bulan dari hasil menangkap ikan? Kalau dibilang hasil nelayan memang tidak nentu, tapi syukuri aja, tapi mungkin 2 juta dapat bulan kalau rutin terus. Apakah penghasilan Bapak mencukupi untuk kehidupan keluarga? Kalau bilang tak cukup, semua orang pasti tak cukup. 10 juta pun satu hari tak cukup kan? Tapi syukuri aja lah, mungkin cukup. Selain nelayan, apakah Bapak mempunyai kerja sampingan? Tak ada kalau Bapak nelayan ya Pak? Apakah Bapak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kalau untuk saat ini alhamdulillah belum. Kira-kira bantuan apa yang Bapak harapkan jika bisa mendapatkan bantuan? Kalau bantuan paling rasanya transportasinya ya itu aja. Kalau ada tangkap mungkin sedikit ini, kalau tak mampu beli banyak tapi ya gitu kan. Tapi transportasinya yang besar. Nah, macam petenteng itu kan kadang kalau nak beli kan 6 juta kan, 5-6 juta tapi kadang-kadang kan kita tak mampu ya. Apa yang menjadi kesulitan atau keluhan Bapak selama menjadi nelayan? Kalau keluhan kayaknya tak ada lah, tapi yang penting bisa mencari aja, dapat makan pagi, bisa dapat makan, anak-anak dapat belanja, itu aja syukur aja. Pak, mungkin aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, di sini kami ingin menanyakan kepada Bapak beberapa pertanyaan. Kalau boleh kenal, nama Bapak siapa? Jangan banyak teman. Umurnya Pak? Umurnya berapa? 42. 42. Boleh saya langsung pertanyaan aja ya? Ya. Dalam seminggu ini kira-kira Bapak ada berapa kali ngelaut? Dalam seminggu ya tengok hari paling 3 hari. 4 hari. Hasil tangkapan nelayan itu Bapak jual kemana? Pasar. Pasar. Itu Bapak sendiri yang langsung ngejual kepada konsumen atau lewat perantara orang lain? Perantara. Perantara.
penghasilan per bulannya kira-kira berapa tuh Pak? Penghasilan. Kadang kita bisa koleksi sekian, cuma kadang lebih, kadang kebanyakan kurang. Gitu. Berarti kurang mencukupi buat sebulan ini ya Pak kalau misalnya itu. Kurang dicukup-cukupkan. Dalam apakah Bapak punya usaha sampingan selain nelayan? Tak ada. Jadi pure nelayan semua gitu. Iya. Selama Bapak di sini ada ngedapat bantuan gitu nggak dari pemerintah? Ada sampan. Sampan. Kalau boleh tahu selama Bapak ngelaut ini yang menjadi kesulitan itu seperti apa? Cuaca. Faktor alam berarti. Alam lah. Itu aja. Sekian Pak dari kami pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bina, saya dari mahasiswa UNRA. Jadi di sini saya dan teman-teman saya lagi bikin tugas wawancara Pak. Nah, jadi saya mau nanya sedikit tentang nelayan ini apa gitu. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, Bapak melaut seminggu berapa kali Pak? 3 atau 4 malam. Ini malam lautnya, tak siang. Terus dia kan lihat air, kondisi air. Kalau airnya kayak gini baru bisa Pak? Kayak gini, kadang-kadang ada air yang bisa melaut, ada air yang tidak bisa melaut gitu. Kalau airnya jernih atau habis angin gitu, dia tak bisa turun ke laut. Jadi dalam seminggu ya 3 atau 4 malam aja. Berarti lautnya dari malam pulang pagi. Ya dari sore jam 5 pulang subuh. Terus kalau misalnya Bapak dapat tangkapan nih kayak ikan atau apa gitu, hasil tangkapannya tuh Bapak jual kemana? Jualnya tergantung, kalau dia banyak ke agen, kalau dia sedikit ke rumah makan. Kan kalau Pasar-pasar kita? jarang malam, karena kalau sebentuk udang atau ikan yang bagus itu kan lebih baik dijual ke Saiput. Saiput kan lebih senang, dia kan lebih segar ikannya kan gitu. Habis itu berapa kira-kira penghasilan Bapak sebulan dari penangkap ikan? 4 seminggu 4 malam. Berarti kalau 4 minggu 8 16 itu kalau di laut ini susah. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang lebih gitu. Musiman Pak. Iya, musiman. Apakah penghasilan Bapak ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Bapak? Ya itulah dicukup-cukupkan gitu. Contohnya nih, ini kan pelaut tidak dapat nih, jadi Bapak nambang, angkatkan barang Bapak ini gitu. Musim-musiman. Bapak punya usaha atau kerja sampingan Pak? Mamanya aja jual-jualan sedikit ya. Jual biasa topeng, jual bensin. Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah Pak? PSSI aja, bedah rumah aja yang pernah dapat, yang 20 juta itu tidak layak huni lah. Kalau misalnya Bapak dapat lagi nih bantuan dari pemerintah, apa yang Bapak harapkan? Ya gimana ya. Kalau dapat sih, cuman kan peraturannya kan kalau udah dapat sekali kan tak boleh dapat lagi gitu. Terus kalau nelayan ini kan kebanyakan kan berkelompok gitu. Sementara saya kan tinggal di Teladan nih, di sana itu hanya nelayan 2-3 orang. Itu pun nelayan pesisir kan, mayoritas kan 7 orang gitu, baru dapat kayak sampan, kayak apa. Pernah sih dapat dulu sebentuk bubu lah, 40 biji bubu kepiting itu. Cuman kalau 40 biji kan tanggung. Mayoritas itu kalau bubu kepiting itu minimal 70 baru sesuai dengan yang kita kerjakan dengan itu. Terus apa kesulitan sama keluhan Bapak selama Bapak di nelayan? Keluhannya
boleh karena tidak ada sih, karena kita kan pesisir kan, gitu. Nelayan gimana ya, mau ke laut botnya kecil, gitu. Terus mesinnya kurang sehat kan, maklum lah mesinnya sudah tua sih. Pastinya kalau misalnya pemerintah masih bisa bantuan, ya mesin aja biar dapat lebih agak jauh. Ya, segitu aja pertanyaan dari saya. Ntar lagi lah, kau kemana nih? Mohon maaf, Pak. Oh ya, sama-sama. Saya dari mahasiswa UNBRA. Jadi kami di sini buat mewawancari Bapak dan kami tahu Bapak sebentar. Sebelumnya nama Bapak siapa ya Pak? Jupriadi, Umur Bapak? 46 tahun. Nah, kita nih di sini nak nanya-nanya sedikit. Nah, maksud Bapak nih masuk ke pertanyaan aja Pak. Ya. Dalam kalau misalnya Bapak lagi melayani berapa kali laut dalam seminggu Pak? Saya ini kan sekarang ini kan nelayan bubu nih, nelayan bubu di sini. Itu contoh. Tunggu bubunya. Tuh, nelayan bubu ini kan setiap harinya rutin. Kalau nelayan bubu. Cuman yang kendalanya kadang-kadang daripada umpan aja. Selainnya tetap rutin tiap hari. Kalau nelayan pancing, dulu saya pernah juga terjun nelayan pancing seperti itu. Itu nelayan pancing, nelayan cumi, melewai. Kalau itu pakai musim. Kalau kita nelayan cumi, setiap hari hanya cuma ada waktu panennya. Nah, kalau biasa panennya dari bulan 6 itu sampai ke bulan 8 bulan, dia panennya. Tapi kalau yang tak panennya ya satu kali dia bisa dapat. Tapi kotor yang tidak bersih 150.000 dapat. Kalau nelayan pancing ini dalam 1 tahun itu cuma 6 bulan aja yang bisa operasi. Selebihnya tidak bisa. Jadi kalau Bapak Kalau nelayan bubu dalam 1 tahunnya rutin. Nah, coba deh kalau nelayan pancing ini, karena kan saya pernah juga di bidang ini. Kalau nelayan pancing ini dalam 6 bulan itu waktu dia bisa kerja, jadi setelah 6 bulan angin seperti macam gini nih, musimnya berarti dari bulan 6 sampai ke bulan 12 nanti. Itu nelayan pancing ini memang tak bisa buat apa-apa. Jadi kalau pun kerja, ya cari kerja lain, ada yang kerja bangunan, kerja yang lain, misalnya gitu. Bulan 6 kalau yang nelayan bubu itu masa panennya. Tapi kalau nelayan pancingnya itu dari bulan 6 sampai bulan 12. Jadi 6 bulan itu udah bisa laut. Kalau dipaksakan bisa sih. Tapi itu udah tadi biayanya kan kalau sekali berangkat ini kan kalau nelayan pancing ini sampai 1 juta lebih sampai 2 juta. Pokoknya. Jadi kalau berangkat kalau dalam 4 malam 5 malam kalau musim ini tak bisa kembali ke modal. Modalnya tak bisa kembali. Nah, beda dengan nelayan bubu. Kalau nelayan bubu dia rutin setiap hari. Perbedaannya itu. Jadi kalau dari bulan 12 sampai ke nanti bulan 6-nya itu nelayan pancing ini, nelayan lawai yang cumi ini dia panen. Nah, jadi dalam 1 tahun itu cuma 6 bulan aja. Nah, nelayan pancing. Kalau nelayan bubu macam saya ini setiap hari. Terus kalau misalnya Bapak dapat hasil tangkapan itu, Bapak jual lagi apa? Biasa Jual kapan? kalau kita jual ke PT. Di sini kalau kita ini ada 2. Satu jualnya ke PT, yang keduanya jual ke pasar ikan. Kalau ke pasar ikan ini dia ada size. Size-nya tuh kalau yang 3 ekor sekilo berarti dalam 3 ons setengah. 1 ekornya tuh dihargakan 120. Tapi kalau di PT, kalau ke kami dia ada A, ada B, ada C. Mau pakai? Ada size. Jadi kalau yang di PT itu macam itu kan nelayan itu yang berdayung itu bento. Kalau yang di belakang itu bubu. Kalau itu jual di PT ini harganya kalau sekarang ini yang A nya kalau tidak salah 55. Yang B nya ini 25. Yang C nya ini kadang-kadang jarang kita ambil karena kecil, rendah kan. Jadi kita balikkan lagi ke habitatnya, kita pulangkan lagi ke lautnya. Yang pertama. Nah, terus dari penghasilan Bapak
bulan atau bulan itu apakah cukup untuk menghidupi keluarga? Ya, kalau dengan saya nelayan buku, rasa saya cukup. Lagi itu saya punya sampingan. Nah, saya nelayan buku, tapi saya tukang bikin buku. Nah, tukang produksi, tukang jual buku yang udah jadi. Kita masuk Facebook, kalau ada pesanan online saya jual juga. Nah, ini tuh kali ini diambil pesanan. Nah, sampingan itu yang sampingan. Sampingannya. Jadi kalau misalnya saya ke laut, anak sama istri saya bisa melanjutkan pekerjaan itu. Jadi tidak satu macam lah gitu. Terus kalau kira-kira penghasilan per bulan dari hasil menangkap ikan itu berapa? Nangkap kepiting ya? Iya. Nah, kalau nangkap kepiting itu, ini kalau hitungkan kosongnya bisa 4,5 dalam bulan. Tapi kalau dia hitungkan kosongnya itu bisa sekitar 3 juta. Karena biaya operasional buku ini dia tidak sama dengan nelayan pancing. Kalau buku kita cuma beli umpan sama beli minyaknya ya. Jadi umpan itu dalam 10 kilo itu cuman bisa bertahan 3 hari. Jadi di dalam 3 hari itu makan umpannya 10 kilo. Jadi kita bisa umpannya 1 kilo begitu. Ikan, jadi makan ikan. Lagi pun kalau memang udah habis misalnya ikannya nggak ada, kalaupun ada ikannya kan mahal, tak terjangkau kita beli kepalanya. Oh, Bisa ganti kepalanya. Terus Bapak pernah dapat bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan ini kalau untuk saya selama ini cuma 1 kali. Kalau bantuan seperti alat tangkap ya, Iya. ataupun transportasinya macam pompongnya atau ketek. Kalau di sini kan banyak bahasanya ketinting. Pompong ketinting itu cuma 1 kali. Karena dulu saya bergabung di dalam koperasi. Tapi kalau saat ini mungkin saya tak bergabung di dalam koperasi karena itu tadi mungkin ada yang tidak cocok lah. Kalau yang bergabung di dalam koperasi, silakan. Kira-kira kalau misalnya Bapak dapat bantuan lagi nih dari pemerintah, apa yang Bapak harapkan? Kalau misalnya dapat bantuan itu sebetulnya kalau yang untuk alat transportasinya saya butuhnya tuh pompongnya. Kalau bahasa di sini pompong ada ketinting ya, pompong ketinting itu. Tapi yang bukan kayu, yang sejenis fiberglass. Kalau yang kayu tak lama. Macam ini, ini kan ada contohnya. Ini yang punya adik saya, tapi udah tenggelam. Ini, ya, dia kayu. Kalau yang macam yang saya punya itu kan fiberglass itu, jadi dia tahan. Jangka waktunya pun panjang. Terus itu apa kesulitan dan keluhan Bapak sama menjadi nelayan? Kalau bagi saya nih ya, kalau untuk nelayan buku kesulitannya cuma pada kesulitannya kalau cuaca. Kalau bagi saya nelayan buku ini tidak ada kesulitan karena dia nelayan pesisir, nelayan tepi-tepian pantai, ya. Tapi kalau yang bagian pancing, nyumik sama menawai, kesulitannya daripada tantangan cuaca. Karena cuaca, terus kalau pergi kemanapun mungkin musimnya, biaya operasionalnya dengan yang kita kerja itu tidak kembali gitu. Kalau nelayan pancing seperti ini mesinnya bisi-bisi. Dia sekali melaut ini biayanya mau 2 juta. Jadi kalau 2 juta. Jadi kalau dia berangkat 4 malam, kalau dia tak dapat 2 juta dia tak boleh modal. Jadi makanya kalau nelayan pancing seperti ini, dia musimnya selama 6 bulan itu saat dia panen. Kalau udah dia panen tadi itu, disitulah pandai-pandai mengatur ekonominya tadi. Pandai cukup lah. Untuk jadi maksudnya tadi itu pas ada musim 6 bulan yang tidak bisa dikerjakan, udahlah tadi. Kerja sampingan. Kerja sampingan. Terima kasih Bapak atas waktu dan terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Irmawati. Saya dan teman-teman kemarin ingin melakukan wawancara kepada para nelayan terkait kayak penghasilan dan segala macam ya tadi. Langsung saja Pak. Tapi sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak? Muhammad Tahir. Radit. Bapak Radit, baik. Baik. Langsung pertanyaannya Pak. Ya. Bapak ini berapa kali melaut dalam seminggu? Kalau Bapak Radit? Seminggu, ya kalau ada macam-macam yang gini ya setiap Setiap hari. sore
apa di rumah gitu punya nanti pulangnya jam 5. Oke. Sama Oh, sama. sama. Terus kemana? Semoga Oh, iya. Berarti kemana Bapak menjual hasil tangkapan Bapak? karena kalau nggak ada sama tetangga sini lah. Oh, berarti sama tetangga-tetangga ya. Enggak lah. Terus Bapak menjualnya secara langsung atau melalui pengepul atau perantara ya? Saudara lah, Oke, misalnya perantara. saudara lah kan. Nah ini ada buat itu lah. Oh, baik. Terus berapakah kira-kira penghasilan Bapak dalam sebulan atau seminggu? Sampai 100 200. Oh iya. Berarti 2 jutaan ke. Oke. Terus apakah penghasilan Bapak itu mencukupi untuk menghidupi keluarga Pak? Seandainya kalau di kampung ini ya pencariannya itu kan ya. Oh, mencukupi lah ya Pak. Soalnya kan kalau kata masih ada PT-PT atau TP kan. Berarti itu kayak kerja sampingan selain nelayan ya Pak ya? Ya, enggak lah. Itu kan malamnya siap. Siapnya kalau ada pagi. Ya kan, kita bisa bantu. Nanti nelayannya enggak turun. Kan PT. Oh iya. Gitu. Aspeknya nelayan lah. Gitu. Ikan biasanya kan banyak di sini. Iya ya, PT nggak ada. Dan misalkan untuk dan ini tidak lama. Selain itu goreng lah seminggu atau 2 minggu. Lagi kalau tadi. Iya. Nah gitu. Terus selama menjadi nelayan ini Bapak pernah mendapatkan bantuan nggak dari pemerintah? Barusan ini dari bersama. Tapi belum dapat kan. Paling cuma aja katanya ya apa misalnya jaring atau apa kan. Ucap ya orang punya bumbu atau apalah permintaannya kan dari belum ada. Oh, berarti mesti disurvei atau didata dulu gitu? Iyalah, kalau kita Kalau sana apa berarti yang Bapak harapkan itu seperti harap tangkap dong ya Pak? iyalah Kayak misalnya bantuan dari pemerintah yang diharapkan harap tangkap segala macam. ya, jaring lah kan ikan lah kan. Terus yang paling terakhir ya Pak, apa sih menjadi kesulitan Bapak selama menjadi nelayan ini dalam laut? Ya kalau angin cuaca ini lah nggak bisa. Nah, itu pendapatan kita atau 50.000 atau 30. Atau dapat lawannya nggak dapat uangnya kan. Untuk lawannya sehari-hari ya kalah kan. Tapi kalau berdua kan kita cuaca gitu. Berarti salah satunya satu-satunya itu cuaca Nah betul. cuaca aja. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya.